Ibu dan Bapak sekalian, waktunya hanya 10 menit buat saya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih dahulu atas undangan kali ini, karena memang ini yang awal yang bagus untuk 2022. Saya sendiri masih relatif baru di posisi ini, sehingga masih perlu banyak belajar. Dan yang kedua adalah koordinasi. Koordinasi inilah menurut saya kata kunci yang harus kita pegang bersama untuk mensukseskan program tol laut ini. Ibu dan Bapak sekalian, boleh saya minta langsung ke slide 5, supaya atau langsung slide 6. Jadi tadi pembukaan sudah dibuka oleh Pak Dirjen, dilanjutkan dengan narasumber yang pertama tentang bagaimana tol laut, dan kita semua concern kepada menurunkan disparitas harga di daerah 3TP. Itu dulu satu kata kunci yang harus sama-sama kita pegang. Tahun 2022 kita akan melaksanakan, apakah slide sudah bisa? Sebentar. Ada delay, baik. Jadi kita merencanakan ada 34 trayek, dan dari 34 tersebut penugasan, kemudian juga ada yang dilelang. Namun yang dilelang ini ada dua kali gagal lelang. Dua kali gagal lelang ini ada banyak sebab, karena memang belakangan kita juga baru tahu, bukan hanya sekedar adanya fluktuasi harga sewa kontainer di dalam negeri juga mengalami fluktuasi, namun juga karena operator melihat dari kondisi performa di pelabuhan yang kita ingin tuju. Ini nanti memerlukan banyak peran serta dari ibu bapak sekalian, terutama di daerah tersebut. Nanti kita bisa diskusi di waktu diskusi. Saya ingin mengejar 10 menit dulu nih. Jadi kita akan melaksanakan 34 trayek. Namun demikian masih ada 2 trayek yang belum berhasil dilakukan. Ibu dan Bapak sekalian, kalau dari jumlah pelabuhan singgah, kita akan menambah. Itu langsung ke slide 10, Pak. Kita lompatin aja, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau tanya 34 trayek itu mana saja, ada di slide ini. Nanti kita share di bagian chat, silahkan langsung dibaca sendiri. Tahun 2021 kita hanya 112 pelabuhan singgah. Tahun 2022 kita akan menambahkan jadi 121 pelabuhan singgah. Pelabuhan mana saja ada di paparan saya, silahkan nanti di-share, panitia bisa di-share di chat. Kemudian, karena hari ini undangannya adalah tentang komponen subsidi di tol laut, langsung lompat ke slide 11. Slide 11. Di slide 11 kita mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan 22 tahun 2018. Kita akan melaksanakan ada 2 model. Yang satu memang kita mengoperasikan kapal sendiri, kapal baik itu milik kita maupun milik operator, dan itu ada yang kita tugaskan untuk operator BUMN, dan juga ada yang dioperasikan oleh swasta dengan model lelang. Di sana kita menanggung operasional kapal tersebut. Nanti di slide berikutnya, mohon maaf tadi agak balik. Yang titip kontainer, kita memberikan subsidi selisih antara tarif komersil, termasuk biaya bongkar muat kontainer tersebut, ya, dari pelabuhan asal sampai dia di pelabuhan tiba. Itu yang titip kontainer. Jadi ada 2, ibu bapak sekalian. Kalau yang titip kontainer, di sini ada hadir dari Meratus, online saya lihat juga ada Temas, karena dua operator ini yang proaktif mengikuti lelang dan beberapa trayek didapatkan. Yang 2 tadi memang kita masih
melakukan pendekatan ulang, dan nanti kita akan coba modifikasi trayek yang sekarang belum begitu optimal. Nanti kita akan coba yang penting trayek yang sudah kita rencanakan dapat terpenuhi. Nanti kita akan modifikasi. Saya lanjutkan di slide 12. Jadi komponen subsidi untuk operasional kapal. Ini Pak Yahya nih dari Pelni ini. Jadi beliau ini dari Pelni yang mengoperasikan kapal. Jadi ada komponen biaya tetap, biaya tidak tetap, ada overhead di sana. Biaya tetap itu misalnya untuk bayarin kru dari nakoda sampai ABK, asuransi, kesehatan, air tawar, makanan, perawatan kapal, asuransi kapal juga, fumigasi, termasuk penyusutan kapal ada di sini. Untuk biaya tidak tetap ada konsumsi bahan bakar, minyak pelumas untuk pemasaran. Nah ini kalau sampai ada pemasaran tapi jalur atau trayek tersebut tidak terinformasi kepada masyarakat luas, nah ini perlu dilihat nanti. Jasa kepelabuhanan, kemudian bongkar muat, transshipment, sewa kontainer, dan biaya yang komponen terakhir adalah biaya overhead. Ini ditetapkan 5% ya, 5% dari biaya tetap. Ini kurang lebih komponen yang kita tanggung dari subsidi kapal tol laut. Ibu dan Bapak sekalian, berbicara mengenai tahun 2022, kita sudah merumuskan satu model strategi. Jadi kita ingin dalam mengoptimalkan penurunan disparitas harga yang tadi disinggung oleh Pak Dirjen, itu dengan mengacu Perpres 27 tahun 2021, kita ingin yang pertama tentunya mengoptimalkan kinerja tol laut di Pelabuhan Muat dengan melihat pelabuhan singgah yang tadi 121, kita lihat kinerjanya seperti apa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita juga ikut sedih, tapi juga kadang-kadang bingung juga gimana caranya ya. Ada satu atau beberapa pelabuhan di mana dalam waktu 1 hari hanya mampu membongkar 2 buah kontainer. Nah ini kan bagi operator juga bingung. Bagaimana caranya ini? Kadang-kadang bukan karena tidak ada alatnya, tetapi ya memang ada kemauan kalau saya bilang. Nah ini memang perlu usaha keras dari kita semua, bukan hanya perhubungan saja, bukan jasa bandar saja. Betul-betul kami mohon dapat kita sepakati nanti dalam forum ini, tanpa kolaborasi kita bersama, optimalisasi dari penurunan disparitas harga itu tidak akan pernah tercapai. Begitu juga nanti kami akan bekerja sama dengan operator pelabuhan untuk menyusun sebaik-baiknya bagaimana sistem window kapal supaya kapal datang dan berangkat itu betul-betul optimal. Karena kapal masuk di satu pelabuhan itu, apalagi kalau model kapal kontainer begini, waktu itu betul-betul sangat berharga. Semakin cepat dia, semakin bagus. Tapi bukan semakin cepat dalam arti tidak ada muatan. Semakin cepat karena memang muatan yang mau naik sudah siap di dermaga, begitu juga kapal yang sandar segera dibongkar. Ini satu prinsip yang harus kita sama-sama pegang nanti untuk tahun 2022 bagaimana caranya. Tidak mungkin hanya dari perhubungan saja, atau tidak mungkin hanya dari Pelindo saja sebagai operator pelabuhan. Jadi kita semua harus memberikan peran sertanya. Kemudian strategi yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan aplikasi. Memang digitalisasi sudah tidak bisa dihindarkan Bapak sekalian untuk transparansi, untuk reliabilitas, traceability data, termasuk kami nanti untuk pertanggungjawaban program tol laut ini juga sangat membantu. Jadi kita mengembangkan electronic payment, tadi sudah disinggung narasumber pertama, kita sedang
membangun satu platform dengan BRI saat ini diawali belum lancar, memang tidak mudah ternyata. Kemudian kita juga ke depan slide selanjutnya ingin lebih mengoptimalkan business matching secara virtual ya. Nanti kita akan lakukan beberapa, tahun kemarin sudah, tapi pesertanya mungkin perlu ditambah lagi. Kita akan lebih sosialisasikan program tersebut supaya penggunanya lebih luas lagi. Kemudian strategi yang berikutnya adalah inovasi pola konektivitas perdagangan baru. Kami sedang atur-atur, kita modifikasi dengan hub and spoke. Mudah-mudahan ada efisiensi dari itu nanti. Jadi yang sudah jalan, misalkan yang terakhir ke barat itu dari Jakarta ke Teluk Bayur itu dengan menggunakan titip kontainer. Kemudian nanti yang mengedarkan di pelabuhan-pelabuhan kecil di wilayah Mentawai dan sekitarnya itu dengan kapal kita yang lebih kecil. Jadi dengan pola demikian diharapkan bisa lebih efektif. Nanti kita lihat yang di sisi timur. Kalau yang penting pelabuhan-pelabuhan yang memang sudah ada dapat dilayani dengan lebih baik, kita bisa dengan hub and spoke ini berharap menambah lagi pelabuhan lainnya, atau minimal lebih mengefisiensikan atau menurunkan subsidi dengan jumlah pelabuhan singgah yang sama. Kita sedang simulasikan. Begitu juga multimoda ke wilayah hinterland. Di Papua kita kerjasama dengan ASDP misalnya untuk masuk di sungai. Kita ingin mencoba sejauh mungkin supaya program ini bisa penetrasi kontainer-kontainer tersebut. Begitu juga distribusi dari wilayah food estate, KEK, dan industri-industri baru. Kita sedang bagaimana caranya bisa lebih efisien dalam rangka mengoptimalkan kinerja tol laut di tahun 2022 ini. Kemudian juga kita melihat kembali, mungkin ada beberapa yang aware kalau ada kapalnya dipindah-pindah ya. Ini juga dalam rangka menggunakan kapal yang lebih sesuai speknya. Jangan sampai kapal yang gede-gede hanya terisi sebagian dari kapasitasnya karena terbatas draft atau kedalaman perairan di pelabuhan-pelabuhan singgah. Itu juga kita sedang terus evaluasi. Mungkin itu 10 menit saya, Bu ya. Baik, nanti kita akan lebih kembangkan dalam diskusi. Terima kasih. Saya akhiri paparan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.